triggernya satu, dapat surat dari adiknya. Siapa? Aditya Jodi. Yang dititipin oleh PH. Kedua, kenapa saya harus berstatement di media sosial? Karena sesuatu yang apa ya, keadaan terpaksa harus membuat statement seperti ini. Oke, selanjutnya tanya sama pengacara saya. Isinya apa sih, Dok? Isinya tadi Bu Titi udah jelasin belum? Karena kan Bu Titi dapat Bahkan saya udah share ke Bu Titi, ini saya di jebakan Batman ini sama Bu Titi ini. Saya nggak tahu kalau ada wartawan gini, saya nggak datang beneran nih. Jadi isi suratnya pernyataan tentang mulai tanggal 5 Maret 2026 saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya, singkat cerita gitu lah. Oke, ketika mendapatkan surat tersebut, reaksi atau konfirmasi ke PH atau seperti apa sih? Atau mungkin ke Adit? Enggak, harusnya saya tanyakan sama kalian, harusnya kalian yang tanyakan ke PH sama Adit. Karena jujur semenjak dari itu aku belum bertemu Adit, tapi so far aku sama Adit baik-baik aja. Karena masih banyak kerjasama yang kontraknya ini masih banyak sama Adit, aku sama Adit gitu. Jadi sama Adit nggak ada masalah, sama Panji nggak ada masalah. Nah, pasti dapat surat itu Adit juga nggak tahu isinya apa. Adit juga mungkin tahunya dari medsos. Dan kalian kalau mau nanyakan Bang Amar untuk perihal hukum ke PH, untuk kabarnya Bang Amar ke Aditya Zoni, itu kan pesan dari pihak mereka. Jadi saya sudah tidak boleh berstatement lagi. Apakah ini penyayangan nggak sih, Dok? Kan udah beberapa tahun ya. Semua kan emang sudah apa ya, sudah seharusnya dibantu gitu kan, dan udah selesai juga saksi-saksinya kan. Jadi tinggal berserah diri aja sama Allah besok tuntutan apalagi saya nggak ngerti itu, nanti coba tanya KPK. Bukan soal kasusnya, mungkin lebih ke hubungan kalian gitu kan, karena kan nggak mudah yang melewati. Jodoh nggak kemana sih, jodoh itu nggak akan tertukar kalau Allah. Jodoh, rezeki, maut itu mau gimana orang memisahkan kita, kalau udah jodoh pasti akan bertemu lagi. Tapi mungkin emang sebaiknya seperti ini. Aku juga belum bisa bicara ini benar dari surat Bang Amar atau tidak ya. Yang pasti saya terima surat itu dari WhatsApp dari Aditya Zoni, mungkin aku nggak tahu gitu ya. Yang pasti aku belum konfirmasi ke Bang Amar karena selama ini yang kalian tahu aku belum bisa ketemu sama Bang Amar. Dan terakhir ketemu Bang Amar di persidangan terakhir yang aku marah-marah, aku sudah baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa lagi. Berarti tapi sempat belum sudah mengetahui kabar tersebut lewat surat nggak? Sebenarnya drop enggak sih, drop enggak, cuman kayak kaget aja karena mungkin kalau kemarin kita ada pertengkaran, is okay lah ya. Kalaupun ada pertengkaran kan sudah baik di situ. Tapi kan ini tidak gitu, jadi kaget pasti aku sama Bu Titi, apalagi pihak dari sananya dulu yang berstatement, baru aku dapat suratnya besok pagi. Dok, dibalik dari permasalahan hukumnya gitu, tapi dokter sendiri masih berharap bisa meneruskan lagi sama Bang Amar nggak sih, atau seperti apa, Bang? Berharap bisa sejalan lagi? Kalau aku kan belum dapat, aku belum bisa komen apa-apa. Yang pasti besok ketemu Bang Amar, pasti aku akan minta penjelasan bagaimana ini benar surat, kan kita nggak tahu itu surat dari Bang Amar atau bukan. Karena setahu saya tanda tangannya emang tanda tangan Bang Amar. Tulisannya Bang Amar itu tulisannya berubah-ubah. Jadi saya nggak bisa pastiin itu tulisannya dia atau bukan. Tapi yang pasti kaget pasti. Berarti Untuk besok hubungannya gitu, Dok, masih mau menjalani lagi kah maksudnya ke depan? Ya kan aku nggak tahu, belum bisa menjawab itu karena alasannya apa nggak tahu. Tapi intinya alasan berstatement di medsos itu saya punya alasan sendiri yang keadaan yang membuat saya harus berstatement di medsos. karena banyak Tapi yang sekarang nanya. sudah saya serahkan semuanya ke PH saya, Bang Krisna sebagai PH saya sekarang. Coba nanti kamu tanyakan ke dia aja. Apakah karena banyak netizen yang ngetekin dokter Enggak, kalau karena netizen akhirnya itu- bersuara? Itu sudah resiko pacaran sama seorang Zoni. Itu dari awal sudah dikasih tahu juga sama Adit, sama Panji, sama Muhammad. Kalau netizen udah nggak, ya udahlah ya gitu. Kita nggak jadi seleb aja, banyak yang nggak suka atau suka gitu.
tapi yang ini bukan dari netizen tapi dari pihak orang-orang dari pihak keluarganya Bang Amar. Saya bukan pihak keluarga Bang, sorry dari pihak terdekatnya Bang Amar, saya nggak tahu siapa. Berarti trigger yang kemarin ketika terakhir bertengkar Nggak ada, itu yang komitmen yang dilanggar lah itu Oh, enggak. artinya itu. nggak ada. Jadi itu saya juga mohon maaf di sini mau klarifikasi yang kemarin wawancara itu sangat emosi karena satu kita miskomunikasi, tidak bisa komunikasi dengan baik dengan Bang Amar selama ini, benar kan? Cuma bisa surat-suratan kayak zaman dulu yang kadang-kadang salah tangkap dengan tulisan kita atau tulisan Bang Amar gitu. Jadi mungkin Bang Amar capek, aku capek, tidak ada komunikasi gitu loh yang baik selama ini, karena selama ini aku pendam sendiri, aku nggak bisa bercerita ke Adit, jadi numpuk mungkin semua di sini, jadi akhirnya aku kan orang ekspresif banget, jadi ketika wartawan pada nanya ya udah saat itu emosi, saat itu aku marah udah gitu, tapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Jadi dokter banyak juga yang menanyakan soal komitmen itu ya dok. Dan sebenarnya Ya itu sebenarnya komitmen apa sih, Dok? enggak ada komitmen apa-apa, cuman kayak ya itu dari tadi balik lagi sedang emosi karena yang saya bilang, saya minta maaf, saya juga manusia biasa yang kadang ada lelahnya, capeknya, merasa sendiri, padahal nggak sendiri. Adit pun selalu bilang kalau ada apa-apa telepon gue, kalau ada apa-apa telepon gue gitu. Cuman kan mungkin karena Adit ini lawan jenis kan, jadi aku kadang agak sungkan juga kalau untuk cerita terlalu pribadi banget. Jadi saya minta maaf juga, itu cuma emosi sesaat, dan saat itu pun juga ketemu Bang Amar, so far kita baik-baik aja, makanya aku juga bingung kenapa ada surat seperti itu.